Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam patunggilan dan salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, biarlah tetap ada di hidup saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersamaan dengan pengumuman pemerintah bahwa berbagai pelonggaran di masa pandemi ini telah mulai dilakukan, maka mari dengan segala kebijaksanaan kita gunakan pelonggaran-pelonggaran yang ditetapkan oleh pemerintah ini, termasuk di dalam kita juga mengadakan berbagai-bagai kebaktian. Sekalipun masih dilakukan di kelompok-kelompok kecil kita, tapi mari kita juga tetap menjaga dan dengan setia melakukan protokol kesehatan, juga jaga jarak, jumlah kehadiran disesuaikan di kelompok dengan kapasitas tempat di mana kelompok ini melakukan persekutuan. Dan lebih dari itu Bapak Ibu dan Saudara, kebaktian keluarga kita pada saat ini, mari bersama-sama kita isi dengan persiapan kita untuk kita memasuki masa daur penatua diaken jemaat di penghujung tahun 2021 ini. Yang jemaat telah menetapkan mulai minggu pertama bulan September ini kita akan memasuki masa dauran. Bapak Ibu dan saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka mari untuk kita ada di dalam suasana ibadah kita pada saat ini di kelompok kita masing-masing, bersama-sama kita lantunkan nyanyian dari Kidung Jemaat kita nomor 6. Kidung Jemaat nomor 6 kita akan nyanyikan bait yang pertama, ketiga, dan yang keempat. Hai masyurkanlah. Hai masyurkanlah Allahmu kudus, bersenamanya, maklumkan terus, agungkanlah Dia yang jaya megah, kekal dan mulia kerajaannya. Muliakanlah Sang Bapa kekal, muliakanlah Sang Putra serta malaikat di surga dengan bersujud, sembah Anak Domba yang Maha Kudus. Kepadanya lah syukur abadi, kepadanya lah sembah tak henti, kuasa dan hikmat pujian merdu, kemuliaan hormat dan kasih penuh. Bapak Ibu dan saudaraku terkasih, mari kita bersama-sama bersatu hati. Kita akan menyiapkan hidup dan hati kita untuk ada di dalam kebaktian kita. Kita ada di dalam saat teduh kita. Dan biarlah setiap hati di tempat ini, kita bersama-sama mengatakan bahwa kebaktian keluarga di kelompok-kelompok kecil pada malam hari ini, bersama-sama akan kita lakukan, kita jalani dengan mengingat dan percaya di dalam nama dan penyertaan Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, Allah yang kasih-Nya setia sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat, anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama lebih jauh masuk ke dalam kebaktian kita, mari kita akui bahwa
apapun yang Tuhan sabdakan kepada kita, sesungguhnya adalah untuk kebaikan-kebaikan hidup kita bersama. Hal yang demikian mari bersama-sama kita ungkap melalui nyanyian kita, Kidung Pasamuan Jawi kita, KPJ, nomor 320. KPJ 320 kita akan nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua. Bapak Ibu, saudara-saudaraku terkasih dan juga anak-anak yang mengasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam doa pembukaan kita. Allah Bapa di sorga, Tuhan yang menyayangi kami, Tuhan yang menguasai hidup kami. Saat malam hari ini ya Bapak, kami keluarga per keluarga, kelompok per kelompok, kami bersama-sama datang bersatu hati, kami menghampiri tahta hadirat-Mu yang kudus. Inilah kerinduan kami kepadamu ya Tuhan. Bapa di dalam surga, biarlah kami datang di hadirat-Mu pada saat ini, kami juga menghaturkan rasa syukur, rasa terima kasih kami, bahwa di sepanjang kehidupan kami, apapun keadaan kami boleh merasakan kasih sayang Tuhan di sepanjang kehidupan kami, bahkan hingga dengan hari ini. Kami masih boleh ada di dalam kekuatan kesehatan kami masih boleh ada di dalam kesukacitaan kami. Semua juga terjadi karena pengasihan dan kemurahan Tuhan di hidup kami. Maka biarlah kami juga menaikkan rasa syukur dan terima kasih kami atas pertolongan-Mu di hidup kami. Bapa di dalam surga, di hadirat-Mu pada saat ini kami juga menyadari bahwa kami tidak datang dengan kesempurnaan kami. Kami datang kepadamu justru membawa kedurhakaan hidup kami, cacat celah dan dosa kami. Maka biarlah Bapa, kami mengakui segala cacat celah kami ini di hadirat-Mu. Ampuni kami ya Bapa, sehingga kami boleh layak untuk bersekutu dengan-Mu yang suci di dalam kebaktian keluarga kami malam ini. Dan terlebih Bapa, dikala kami bersama-sama sejemaat di tempat ini, akan melakukan kegiatan besar, proses dauran penatua diaken di penghujung tahun ini. Saat ini kami telah menyediakan hati kami untuk menerima apa yang menjadi kehendak-Mu atas kami. Biarlah Engkau sendiri yang akan bersabda bagi kami,
yang akan memberi wawasan kepada kami, terlebih memotivasi kami, sehingga kami seluruh warga dewasa di tempat ini, kami boleh menanti-nantikan panggilan-Mu di hidup kami. Biarlah Bapa, Engkau yang akan bersabda bagi kami akan siap untuk mendengarkan. Hamba-Mu yang hari ini Engkau utus untuk menyampaikan sabda-Mu, Engkau yang akan menaungi dengan rahmat dan kebijaksanaan-Mu, sehingga apapun yang akan terungkap dari mulut dan lidahnya, biarlah itu semua yang menjadi kehendak-Mu atas kami. Inilah kami Bapa, anak-anak-Mu, kami siap untuk Engkau ajar, berfirmanlah bagi kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab hari ini yang bersama-sama akan kita gumuli, dibaca dari 1 Tawarikh pasal 16. 1 Tawarikh pasal yang ke-16, ayat yang ke-37 sampai yang ke-43. Demikian Alkitab memberikan kesaksiannya untuk kita. Lalu Daud meninggalkan di sana di hadapan tabut perjanjian Tuhan itu Asaf dan saudara-saudara sepuaknya untuk tetap melayani di hadapan tabut itu, seperti yang patut dilakukan setiap hari. Juga Obed-Edom dan saudara-saudara sepuaknya yang 68 orang itu, Obed-Edom bin Yedutun dan Hosa, adalah penunggu-penunggu pintu gerbang. Tetapi Sadok, imam itu, dan saudara-saudara sepuaknya, para imam, ditinggalkannya di hadapan kemah suci Tuhan di bukit pengorbanan yang di Gibeon, supaya pagi dan petang tetap dipersembahkan korban bakaran kepada Tuhan di atas mezbah korban bakaran, dan supaya dikerjakan segala yang tertulis dalam Taurat Tuhan yang diperintahkannya kepada orang Israel. Dan bersama-sama mereka ikut Heman dan Yedutun dan selebihnya dari orang-orang yang terpilih, yang ditunjuk dengan disebut namanya untuk menyanyikan syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada Heman dan Yedutun itu ada nafiri dan ceracap untuk para pemain, juga alat-alat musik pengiring nyanyian untuk Allah. Dan anak-anak Yedutun harus menjaga pintu gerbang. Sesudah itu, pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya, dan Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya. Berbahagia Bapak, Ibu, dan Saudara, kita yang hari ini mau menyiapkan hati untuk mendengar dan juga memperhatikan apa yang menjadi sabda dan juga kehendak Tuhan atas kita semua, dan terlebih kita yang tetap ada di dalam kerinduan untuk menggumulinya dan melakukannya di hidup kita hari demi hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguhnya panggilan kepada setiap warga dewasa untuk ikut serta, untuk ikut ambil bagian di dalam laku pelayanan gereja, apapun bentuknya, adalah sebuah berkat, adalah sebuah karunia, adalah sebuah anugerah. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rasanya hal ini telah menjadi pemahaman kita sejak kita juga nderek Gusti. Satu hal Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih, yang mendasari sebutan bahwa panggilan Tuhan kepada siapapun yang ikut serta berpelayanan adalah juga sebuah anugerah. Rupanya Tuhan tidak menghendaki hanya mereka yang terbaik, hanya mereka yang terhebat, hanya mereka yang memiliki kualitas paling,
yang dipanggil oleh Tuhan, yang diajak oleh Tuhan untuk ikut serta di dalam laku pelayanan di lingkup gereja. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih, sebenarnya kalau Tuhan Allah memang mau mencari yang terbaik di antara kita, apa susahnya bagi Tuhan? Kalau Tuhan menghendaki yang paling berkemampuan, yang paling berkualitaslah yang diajak untuk ikut berpelayanan di tengah gereja ini, Tuhan juga tidak kurang cara. Tapi nyatanya Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa Tuhan tidak melakukan yang demikian. Tuhan memanggil setiap orang Kristen dewasa untuk ikut serta di dalam pelayanan ini. Panggilan Tuhan untuk ikut serta berkarya ini berlaku untuk semua orang. Anugerah Tuhan ini tidak hanya ditujukan kepada segelintir orang saja, tapi kepada semua yang menjadi umat. Tuhan memberikan anugerah yang berupa panggilan untuk ikut serta berpelayanan. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih, apa yang Tuhan lakukan yang semacam ini ternyata tidak hanya pada hari-hari di mana kita ada dan bergereja, tapi jauh-jauh hari, di masa perjanjian lama pun, panggilan kepada umat dewasa untuk ikut serta berpelayanan telah Tuhan lakukan. Tuhan ingin mengaruniakan anugerahnya, Tuhan ingin memberikan berkat-Nya kepada umat yang ikut serta berpelayanan ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita 1 Tawarikh 16 ayat 37 sampai yang ke-43. Ini juga merupakan sebuah kisah ketika Tuhan melalui hamba-Nya Daud pada waktu itu memanggil, mengajak kepada seluruh umat pada waktu itu untuk juga ikut serta berpelayanan di rumah Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih, macam-macam bentuk pelayanan yang harus dilakukan di rumah Tuhan pada waktu itu. Ada yang menjadi penunggu-penunggu pintu gerbang. Ada juga orang yang berpelayanan dengan tetap menghaturkan persembahan korban bakaran di atas mezbah Tuhan. Ada pula song leader, pemandu nyanyian yang harus ada pada saat itu. Dan mungkin masih banyak hal lain, bentuk-bentuk pelayanan yang terjadi. Satu hal, Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang perlu pada saat ini untuk kita lebih gumuli, lebih hayati, ada di ayat yang ke-37. Saya mengulang membaca demikian, Bapak, Ibu. Lalu Daud meninggalkan di sana di hadapan tabut perjanjian Tuhan itu Asaf dan saudara-saudara sepuaknya untuk tetap melayani di hadapan tabut itu seperti yang patut dilakukan setiap hari. Kata setiap hari ini, monggo kita garis bawahi, Bapak, Ibu, dan Saudara. Bapak, Ibu, kata setiap hari ini menjadi sesuatu yang penting dan perlu menjadi perhatian di dalam perenungan kita pada saat ini, karena kata setiap hari ini menunjukkan kepada kita saat-saat, waktu-waktu di mana kita ada di dalam gerak langkah berpelayanan kita. Dan justru di waktu-waktu pelayanan yang kita alami setiap hari itu, maka yang namanya situasi, yang namanya kondisi adalah sesuatu yang selalu berubah-ubah. Dari pemahaman bahwa setiap hari,
saat waktu-waktu kita melayani Tuhan, situasinya, kondisinya selalu berubah-ubah ini. Maka kita perlu sadar bahwa di dalam berpelayanan di tengah-tengah jemaat, ada sesuatu yang tidak boleh berubah, sekalipun situasi kondisi setiap hari itu berubah. Paling tidak, ada dua hal Bapak Ibu dan Saudara yang tidak boleh berubah di dalam laku berpelayanan kita. Sekalipun kondisi, situasi setiap hari berubah-ubah. Hal yang pertama adalah kesungguh-sungguhan di dalam kita berpelayanan. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, melayani dengan sungguh-sungguh itu berarti bahwa kita melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat ini dengan segenap hati, dengan seluruh jiwa kita, dan segenap akal budi kita. Dan yang namanya kesungguhan ini perlu senantiasa menyertai laku pelayanan yang kita lakukan. Karena yang namanya melayani sejatinya adalah membalas kasih karunia Tuhan, membalas berkat dan anugerah dari Allah yang diberikan kepada kita. Di depan Bapak, Ibu, dan Saudaraku terkasih, saya sudah matur bahwa Tuhan tidak pernah mencari orang-orang yang terbaik, terhebat, paling berkemampuan, orang-orang yang tanpa cacat untuk ikut serta di dalam gerak langkah pelayanan jemaat ini. Karena yang Tuhan pakai sebagai ukuran adalah kesungguhan hati. Tuhan tidak memakai prestasi dalam sebuah pelayanan. Dan sesungguhnya Bapak, Ibu, dan Saudaraku terkasih, justru ketika kita melakukan pelayanan ini dengan sungguh-sungguh, di sana sebenarnya kita sedang memberikan yang terbaik. Kita sedang memberikan yang terhebat dari hidup kita ini bagi Tuhan. Bahkan seandainya saja yang terbaik dari hidup kita ternyata tidak lebih baik dari yang orang lain berikan di dalam pelayanannya kepada Tuhan, kita tidak boleh minder, kita tidak boleh rendah diri, kita tidak boleh malu dan bahkan berhenti di dalam pelayanan kita. Sekali lagi Bapak, Ibu, dan Saudara, ukuran yang Tuhan pakai adalah kesungguhan hati, bukan prestasi. Sehingga yang namanya kesungguhan hati ini tidak boleh berubah selama di dalam gerak langkah pelayanan. Hal yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, yang tidak boleh berubah ketika kita ada di dalam gerak berpelayanan kita, sekalipun situasi dan kondisi setiap hari berubah, adalah ketabahan hati. Bapak, Ibu, dan Saudaraku terkasih, di hari-hari pelayanan yang kita jalani, memang sangat mungkin hal-hal yang tidak kita harapkan justru muncul di sana. Kita perlu ingat Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa di dunia ini ada kuasa lain selain kuasa Allah, selain kuasa kita. Mungkin orang menyebutnya itu kuasa dari roh jahat, di mana kuasa ini rupanya tidak suka jika ada orang-orang yang dengan tulus dan sungguh melayani Tuhan. Roh ini tidak suka ketika ada orang yang dengan segala kesungguhan hati membalas cinta kasih Tuhan. Kuasa ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, bisa menggunakan apapun untuk menghentikan pelayanan seseorang. Roh ini bisa saja menggunakan
mulut orang lain, untuk maido, untuk menolak pelayanan kita. Kuasa ini juga bisa menggunakan kesibukan harian kita untuk menjadi alasan di dalam sebuah laku pelayanan. Kuasa ini juga bisa memakai keadaan ekonomi kita masing-masing untuk membuat kita lemah dan bahkan mundur dari pelayanan kita. Sehingga yang namanya ketabahan hati, Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak boleh berubah, harus tetap tegen tanggon. Satu kuncinya adalah Tuhan bersama-sama dengan orang yang melayaninya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui perenungan kita hari ini, biarlah ini semua menjadi bekal kita dalam rangka kita sedang menjalani proses besar di tengah-tengah jemaat. Sekalipun proses ini adalah sebuah proses rutinitas di jemaat 3 tahun sekali. Tapi kita meyakini bahwa di dalam proses ini Tuhan juga berkarya. Tuhan juga memanggil dan mengajak kita semua untuk memilih di antara kita. Biarlah selama proses daur penatua diaken di penghujung tahun 2021 ini, kita senantiasa mengingat bahwa Tuhan menghendaki, Tuhan memanggil kita semua untuk ikut terlibat di dalam pelayanan gereja ini. Sekalipun kita bukanlah yang terbaik, sekalipun kita bukan yang terhebat, namun Tuhan mengajak dan memanggil kita. Tuhan lebih suka dan lebih menghendaki orang-orang dengan kesungguhan hati dan dengan ketabahan hati untuk ikut serta di dalam pelayanan ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku terkasih, mari kita sejenak masuk di dalam saat teduh untuk kita meresapkan apa yang Tuhan sabdakan di hati kita. Kami tahu sekarang ya Tuhan, bahwa Engkau memanggil siapapun kami, apapun keadaan kami, bahwa semua orang, semua umat-Mu adalah layak untuk ikut serta berpelayanan di rumah-Mu ya Tuhan. Sebab itu Bapa, biarlah buka hati kami saat ini, sehingga ajakan-Mu, panggilan-Mu ini juga tetap bersuara di hati kami, menyentuh kepada hati kami. Biarlah kami juga menikmati berkat-Mu, kami menikmati anugerah-Mu di dalam ajakan-Mu untuk berpelayanan ini. Kuatkan kami, sehingga kami boleh dengan sungguh-sungguh, tanpa kami harus memikirkan seberapa target yang ada, tapi seberapa pun yang boleh kami lakukan dengan segala kesungguhan kami, biarlah juga menjadi ungkapan rasa syukur kami bagi-Mu. Tabahkan, kuatkan kami ketika kami menerima apa yang menjadi panggilan dan ajakan-Mu berpelayanan ini. Kami Engkau sadarkan bahwa perjalanannya juga tidak akan pernah mulus dan mudah. Tapi kami yakin Engkau yang akan memampukan kami, menguatkan kami, memperlengkapi kami dengan segala sesuatu yang kami butuhkan di dalam laku pelayanan kami. Inilah kami Bapa, anak-anak-Mu, yang hari ini kami boleh membuka hati kami untuk Engkau panggil, Engkau ajak untuk terlibat di dalam pelayanan gereja-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudaraku terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sebagai ungkapan rasa terima kasih dan syukur kita kepada Tuhan yang telah membuka kesempatan kepada kita dengan memanggil dan mengajak kita untuk menikmati setiap berkat-Nya di laku pelayanan kita.
Saat ini kebaikan Tuhan bersama-sama kita tandai dengan kita menghaturkan persembahan kita yang kita iringi dengan lagu Kidung Jemaat nomor 441. Kidung Jemaat 441, Ku ingin menyerahkan seluruh hidupku. Bapak Ibu, mari kita masuk dalam doa syafaat kita. Kembali kami menghampiri tahta hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, dengan ungkapan syukur terima kasih kami. Yang bersama-sama saat ini rasa syukur terima kasih kami boleh kami tandai dengan pengumpulan persembahan kami, harta benda kami yang adalah pemberian-Mu, yang kami khususkan pada saat ini dan bersama-sama dengan sukarela ketulusan kami haturkan kepadamu melalui jemaat di tempat ini. Seberapapun yang ada, biarlah persembahan ini juga boleh menjadi sarana, menjadi alat untuk laku pelayanan gereja Tuhan di tempat ini. Berkati siapapun yang mengelola, menggunakan persembahan ini, sehingga semua orang yang melakukan segala kegiatan pelayanannya, siapapun yang gulawentah bisungsung ini, ada dalam penyertaan Tuhan dan menggunakannya dengan segala tanggung jawab kepada Tuhan. Bapa dalam surga, saat ini biarlah kami juga menyerahkan jemaat-Mu yang ada di tempat ini, yang kami masih ada di dalam masa pandemi virus COVID-19, yang sampai hari ini pun kami belum tahu kapan akan berakhir. Namun kami percaya kepadamu bahwa Engkau memiliki kuasa di atas pandemi ini ya Tuhan. Engkau yang akan mengendalikan pandemi ini, sehingga semuanya juga akan berakhir baik pada waktunya nanti. Dan saat ini Bapa, ketika semuanya itu masih terjadi di tengah-tengah hidup kami juga menyerahkan keadaan kami kepadamu. Secara khusus kegiatan-kegiatan jemaat di tempat ini yang banyak terbengkelai, tertunda karena kasus COVID-19 ini. Biarlah Bapak Engkau sendiri yang memberkati kami, sehingga apapun yang ingin kami capai melalui kegiatan-kegiatan kami, Tuhan yang akan mengadakannya untuk kami. Berkati pelayan-pelayan gereja-Mu di tempat ini ya Bapak, para penatua, diaken, Bapak Pendito Emeritus, pamong anak-anak kami, bahkan organis, song leader, dan para karyawan gereja, yang satu persatu mereka saling bahu-membahu, tolong-menolong, demi hidup
tumbuh dan berkembangnya jemaat Tuhan di tempat ini. Berkati keluarga-keluarga mereka yang karena sering ditinggalkan karena tugas pelayanan, tapi kami yakin Tuhan tidak membiarkan keluarga-keluarga pelayan-Mu ini. Terlebih Bapa, kami juga serahkan proses besar dauran penatua diaken yang akan terjadi di tengah-tengah kami saat ini. Biarlah Bapa yang terus mengiring kami, menggerakkan hati setiap kami, sehingga melalui proses pemilihan penatua diaken yang baru nanti, gereja-Mu juga boleh semakin menyatakan kasih sayang-Mu kepada dunia di mana gereja dan jemaat ini ada. Kami berserah pada tuntunan-Mu, kami masih mengakui bahwa karya-Mu akan terjadi di gereja kami, di jemaat kami, melalui proses daur penatua diaken jemaat ini. Bapa di sorga, kami juga serahkan pemerintahan desa kami di tempat ini dengan segala keberadaan mereka. Tuhan yang memilih mereka melalui kami semua. Tuhan pula lah yang akan mengiring, menolong mereka untuk melakukan setiap tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga melalui kehidupan mereka, melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka, keadaan kami di sini boleh semakin hari semakin baik. Kami boleh tetap menyatakan diri kami di tempat ini, desa kami di tempat ini, sebagai desa yang Engkau miliki, sebagai desa Kristen di tempat ini. Bapa di sorga, kami juga menyerahkan keluarga kami masing-masing, khususnya kami para orang tua yang terus bekerja setiap saat di keseharian hidup kami untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang berkarya di tengah keluarga kami melalui pekerjaan kami masing-masing. Sehingga apapun yang menjadi kebutuhan kami pun boleh menerimanya dari Tuhan dengan segala kelimpahannya. Anak-anak kami pun kami serahkan kepadamu, mereka yang masih bersekolah, mereka yang masih menempuh pendidikan dengan cara apapun. Anak-anak kami pula yang telah cukup dewasa, yang membutuhkan pekerjaan. Anak-anak kami yang telah cukup dewasa, yang membutuhkan pendamping hidup. Tuhan tolong tunjukkan jalan bagi kami semua, bagi anak-anak kami khususnya. Sehingga anak kami ini tidak terjatuh karena salah di dalam menentukan pilihan di kehidupan mereka. Inilah kami Bapa anak-anak-Mu, yang hari ini kami bersujud sembah, berterima kasih dan bersyukur kepadamu. Kami haturkan doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu jemaat, anak-anak yang dikasihi dan juga mengasihi Tuhan, mari kita mengakhiri kebaktian keluarga di kelompok kita masing-masing ini dengan kita bersama-sama melantunkan nyanyian penutupan ibadah kita, Kidung Pasamuan Jawi, KPJ nomor 136, Rahayu Wong Wedi Asih. Rahayu Wong Wedi Asih, ning Pangeran Yahuwah, nameng gawe sepi pamrih, kasengsem sabdeng Allah, wong bener ngabekti, selamanya dan berkali, lan turune lestari. Wong lomo sinong kabegjan, selamanya kinasian. Wong jujur tulus ing lampah,
Tansari noban berkah piolotan medeni wit pradaya mring Gusti rinokso ing yang witi. Kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Biarlah kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera yang dilimpah-limpahkan oleh Tuhan Yesus Kristus di sorga melalui persekutuan Roh Kudus terjadi di setiap saudara, terjadi di setiap keluarga-keluarga Kristen milik Tuhan. Menguatkan hati, membuka hati, untuk semuanya menjadi siap menerima panggilan dan ajakan Tuhan untuk berpelayanan sekarang sampai selama-lamanya. Terpuji Tuhan. Amin.